Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari, ada bapak, ibu, dan anak. Pada saat itu, ibunya yang sedang menyapu, sedangkan sang anak menyiapkan alat peralatan sekolahnya untuk pergi bersekolah, dan dia pun berpamitan dengan kedua orang tuanya. Ibu, aku pamit menggunakan sekolah dulu ya. Ya, kamu hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Salam. Bapak, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya. Saat anaknya pergi untuk bersekolah, orang tuanya pun menyiapkan dagangan untuk mereka jual. Jalan-jalan aku ya, Pak. Iya, Bu. Hari demi hari, keluarga tersebut menjalani hari-harinya dengan bersyukur. Pada suatu hari, ketika anaknya berpulang dari sekolah dan ayahnya pun pulang, ibunya pulang dengan keadaan yang sakit pada pinggulnya. Bapak udah pulang. Iya, Nak. Aduh, Ibu kenapa, Ibu? Sini, Bapak. Ibu. Ini rumah sakit. Gak mau ulang, gak usah. Ayo, Ibu, kita ke rumah sakit aja. Takutnya nanti Ibu makin parah. Ya, ayo. Beratur. Setelah mereka sampai di rumah sakit, Gimana sih, Dok? Ini menurut hasil yang dari saya periksa, itu ternyata ibunya kena ginjal tapi nggak terlalu berat. Jadi saya ngasihnya obat buat ngilangin nyerinya sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya ngalamin lagi, silakan dibawa lagi ke rumah sakit. Makasih, Dok. Arya atau yang bisa disebut dengan Riri sebagai anak, dia pun mendengar kabar ibunya yang sakit seperti itu. Dia merasa kasihan kepada ibunya dan dia pun berniat untuk membantu dagangan ibunya. Gimana kalau aku bantu Ibu jualan? Kamu mau jualan di mana, Nak? Di sekolah, Bu. Emang keganggu belajar kamu? Enggak kok. Oh ya udah, Nak. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu nggak apa-apa. Keesokan harinya, Riri pun membawa dagangannya ke sekolah. Itu dagang apa? Ngapain dagang-dagang bikin reputasi sekolah jelek aja, bikin nama sekolah jelek aja. Kamu nggak boleh kayak gitu kalau memang kamu tuh sebagai teman harus jadi bantuin dagang dia dengan membeli jualan dia. Riri mengucapkan terima kasih kepada gurunya karena yang sudah menolongnya dan sudah memberi kesempatan untuk dia berjualan di sekolah selagi tidak mengganggu mengajar. Hari demi hari dia membawa dagangannya ke sekolah dan tibalah ibunya ini terkena lagi penyakitnya dan semakin parah. Aduh, Bapak di sini banget. Bu, kenapa, Bu? Nggak tahu nih, kayaknya masih parah deh. Ya udah, kalau gitu saya ke rumah sakit aja. Setelah mereka sampai di rumah sakit, Jadi gimana, Dok? Hasilnya saya merasa makin hari makin parah. Ini kayaknya ginjal ibu tuh makin parah.
kayak gitu Bu. Jadi ibu harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar karena di rumah sakit ini perlengkapan alat-alat untuk ininya tidak lengkap Bu. Nanti saya akan buatkan rujukan untuk rumah sakit yang besarnya. Kondisinya makin parah, harus dirujuk ke rumah sakit besar karena ginjalnya makin parah. Ketika mendengar istrinya bahwa harus dirujuk ke rumah sakit yang besar, sang suami pun bingung dengan apa dia pergi ke sana dan bagaimana dia membiayai istrinya supaya lekas sembuh. Sang suami pun memikirkannya. Untuk biaya ke rumah sakit besar itu pasti mahal. Mau minjem duit ke siapa ya? Wah, aku pinjam ke Pak Dava aja kali ya. Akhirnya, Pak Dimas pun memutuskan untuk meminjam uang kepada Pak Dava. Bu, ini bukain Bu. Kamu ngapain di sini? Pasti mau minjem duit ya? Iya, Siapa itu Bu? Biasa. Oh, Pak Dimas. Ngapain kamu di sini? mau minjem duit Berapa emang? 100 juta. Tapi ada syaratnya. Kamu punya jaminannya nggak? Ada jaminannya sertifikat semua. Udah Bu, ambil Bu duitnya. Nih, awas ya kalau sampai 1 bulan gak dibalikin. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Alhamdulillah Ibu sudah sembuh ya. Iya, alhamdulillah. Oke, tunggu Ibu. Sehat selalu ya. Amin. Wih, ada yang baru pulang nih dari rumah sakit. Janjinya sebulan lalu gak lupa kan? Gimana? Gak ada belum duitnya? Belum ada. Udah sebenarnya rumah ini milik kita ya. Iya Pak. Udah cepat beres-beres soalnya. Keluarga Pak Dimas pun pergi dari rumahnya dan mereka bingung harus tinggal di mana. Dan akhirnya Pak Dimas menyarankan untuk mereka tinggal di kontrakan karena Pak Dimas masih menyisihkan duit untuk mengontrak rumah. Dan anaknya pun, Riri, harus menyelesaikan sekolahnya atau putus sekolah. Kemudian ketika sang guru mencari Riri tidak pergi ke sekolah sudah beberapa hari dan gurunya pun menanyakan kepada teman-temannya. Akila. Iya Bu, ada apa? Udah lama ya kayak Iya Bu, saya udah lama gak ngeliat di sekolah juga. Kira-kira mau kemana ya? Saya udah lama ya Bu, tapi saya nemuin buku harian dia Bu di kolom meja dia. Kamu ada bukunya gak? Sebentar saya ambil ya Bu. Ini Bu, saya nemuin buku hariannya di bawah kolom meja dia. Terima kasih Akila. Iya Bu, sama-sama. Saat itu juga Riri sedang merenung di taman dan guru pun melihat Riri dari ujung. Riri, kamu dari mana? Kamu tuh udah lama gak sekolah? Bu, saya bantu orang tua saya jualan. Oh, ini ibu nemu buku harian kamu. Jadi ibu ada rencana buat jadi kamu penulis. Ibu lihat tadi tulisan kamu bagus, kamu cocok untuk menulis. Tapi saya nggak punya laptop Bu. Oh ya sudah, nanti saya akan berikan kepada kamu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Dengan perasaan yang bahagia karena cita-citanya ingin penulis, akhirnya dia memberitahukan kabar ini kepada bapaknya. Kan tadi aku ketemu dulu malah di sana. Emang kamu bisa? Bisa kok, tadi aku udah diajarin. Ya, semoga kamu bisa sukses ke depannya. Iya Pak, makasih ya. Keesokan harinya Riri pun berpamitan kepada ibunya untuk pergi bersama ibu guru untuk meminta izin apakah ia boleh menerbitkan cerita kisahnya ini. Aku berangkat ya. Ya, semoga kamu sukses ya. Semoga novel kamu diterima penerbit ini.
4 tahun kemudian, Riri pun membeli rumah untuk keluarganya karena dia telah menjadi penulis yang hebat dan sudah menerbitkan buku-buku yang sangat bagus dan banyak penggemarnya. Rumah baru ya. Jadi semoga berkat kamu. Terima kasih Ibu dan Bapak.